Kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Kicau, kicau mania. Dokter Tifa. Halo Besti, episode panjang Roy Suryo dan Dr. Tifa akhirnya berlabuh nih di Ditafti Polda Metro Jaya tepat pada Jumat pagi hari tanggal 19 Juni 2026. Keduanya pun ditangkap dan kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Nah, sama dengan episode panjangnya, drama penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa pun jadi sorotan. Roy Suryo ditangkap di Bandung dan Dr. Tifa di rumahnya. Kuasa hukum keduanya menduga adanya pelanggaran atas penahanan kliennya tersebut lantaran telah mengikuti prosedur seperti salah satunya yaitu wajib lapor hingga hampir 30 kali katanya. Gak cuma itu aja, perihal kelayakan saat penangkapan pun menjadi pertanyaan kuasa hukum Roy Suryo dan juga Tifa. Lalu bagaimana Dr. Tifa menghadapi kenyataan terkait penahanan dirinya? Dan bagaimana juga tanggapan seteru Tifa dan juga Roy Suryo atas penahanan mereka? Saya misalnya, toh diberikan kesempatan mandi dulu, kemudian berpakaian secara layak kan nggak ada masalah sesungguhnya. Apalagi yang dilakukan penyidik juga tidak proper, tidak menyampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu misalnya. Kalau diberitahukan surat pemberitahuan terlebih dahulu misalnya bahwa sebelum akan ada penyerahan kami mengundang dan lain sebagainya, ya kita bisa antisipasi, ya kita akan datangi. Tentu kita akan bernegosiasi mengatakan tidak perlu ditangkap dan ditahan karena kita akan datang kepada kejaksaan. Toh kewenangan penyidik dalam konteks ini kan tinggal 1, 2, 3 hari lagi saja karena Senin itu pelimpahan berkas katanya, pelimpahan berkas dan kemudian juga tersangka. Jadi sebenarnya kewenangan mereka tidak banyak lagi, tapi kenapa di ujung kewenangan yang tidak banyak itu tiba-tiba mereka melakukan penahanan dan penangkapan untuk sesuatu yang tidak masuk akal, nggak perlu, tidak penting, tidak seharusnya dilakukan begitu. Ya sekali lagi saya mengatakan ya, kenapa harus ditangkap dan ditahan? Ini kan sudah tahap akhir, mau penyerahan tersangka dan kemudian barang bukti, penyerahan tahap kedua. Dan kita sudah kooperatif. Kooperatifnya itu tidak hanya di kata-kata, tapi juga di perbuatan. Sejak tidak ditahan ketika diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 November 2025, baik Dr. Tifa maupun Mas Roy itu sudah melakukan wajib lapor. Dan wajib lapor itu sudah 30 kali hampir, ya kira-kira 28-29, saya persisnya kurang lebih begitu. Bayangkan coba, padahal dasar hukum dari wajib lapor itu sendiri juga tidak jelas. Nah itu kita ikuti untuk membuktikan bahwa kedua klien kami ini taat hukum, ya, tidak ingin dan tidak berpikir untuk melarikan diri misalnya, atau melakukan perbuatan-perbuatan lain. Yang mereka lakukan selama ini adalah membela diri, termasuk kami kliennya. Kita melakukan pembelaan diri, pembelaan klien. Direkod aja Bang dari kantor, Pak. Sehingga yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya misalnya sangat tidak proper dan kami protes. Dari kantor aja rekodnya. Rekodnya dari kantor aja, Bang. Berbeda ya, melakukan yang terbaik dari kepolisian, tapi inilah yang seharusnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah ini adalah amanat aturan dan perundang-undangan secara hukum bahwa memang kuhap kita mengatur di atas 5 tahun harus dilakukan penahanan secara syarat subjektif dan objektifnya itu sudah terpenuhi. Terpenuhi di mana? Secara material iya. Terus kemudian mengulang tindak pidananya. Terus kemudian tiap hari melakukan glorifikasi terhadap persoalan-persoalan yang ada yang sebenarnya adalah isu bahwa kita ketahui bersama bahwa Mas Roy memang adalah seorang kan? Karena beliau disiplin gentleman-nya adalah tegas. Jadi saya rasa ini yang seharusnya dilakukan Polda Metro Jaya. Nah, kita mengapresiasi betul Polda Metro Jaya atas apa yang telah dilakukan hari ini. Bang tadi membenarkan Pak Roy udah ditahan ya, Pak? Dijadwalkan sholat dulu. Oke. 1 kali 24 jam. Tadi Sehat, alhamdulillah.
Dokter Tifa. Bang. Dokter Tifa gimana Bu? Ada yang mau disampaikan mungkin Bu? Langsung lompat aja bang. Ntar bang, nanti patah bang. Patah tuh. Siap. Bu Tifa mungkin ada yang mau disampaikan Bu Tifa? Soal penahanannya nih Bu. Nanti kita yang nyampaikan. Oke, siap. Resminya ya. Bu Tifa udah siap kah Bu? Secara psikis? Kondisinya, Bu. Bu tadi sempat ujian Bu. Bu gimana ujiannya lancar, Bu? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah lancar. Sehat-sehat, Ibu. Menduga adanya pesan dari pihak lain dalam penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Terlebih menurutnya kliennya itu belum bisa dinyatakan bersalah karena masih bersifat debatable terkait ijazah Jokowi yang diduga pihaknya 99,9% memang palsu. Tetap mencoba kooperatif meski menduga ada yang janggal dalam penangkapannya. Rafli Harun pun membeberkan kondisi Roy Suryo dan Dr. Tifa yang disebutnya tak layak saat penangkapan hingga akhirnya tak menandatangani surat penangkapan. Masih berdebat kita, apakah yang dilakukan Mas Roy dan Dr. Tifa itu adalah benar pencemaran nama baik, benar fitnah? Bagaimana kalau memang ijazah itu memang benar-benar tidak ada seperti yang dikatakan Bonatua Silalahi, atau ijazah itu memang benar-benar palsu? Apalagi kemudian tim pemburu ijazah palsu itu sudah melaporkan beberapa pihak yang diduga juga terlibat dalam proses pembuatan. Jadi ini kan dalam proses pembuktian yang belum tentu klien kami salah, ya kan? Bahkan kalau saya sebagai lawyernya mengatakan klien kami sama sekali tidak salah, dan kami yakin bahwa memang betul yang namanya 99,9 ijazah itu palsu. Nah, karena itu sekali lagi kami protes keras terhadap penangkapan dan penahanan ini, apalagi dilakukan ketika Dr. Tifa hendak ujian disertasinya, seminar hasil. Pukul 8 dia mau ujian, pukul 7 dia ditangkap. Padahal dia mau pergi ke suatu tempat untuk ujian tersebut. Kalau Mas Roy gimana penangkapan itu? Mas Roy itu lebih tragis lagi. Pukul 12:30 saya baru berpisah dengan Mas Roy. 12:30 atau jam 1 malam dini hari karena kami ada acara di Bandung. Oke, kami ada acara di Bandung. Dan kemudian setelah itu pisah kita. Dan Mas Roy bercerita kepada saya, tadi saya temui di Subdit Kamnek, di ruang Subdit Kamnek, dia mengatakan tidak sempat apa-apa, untung masih sempat sholat subuh. Jadi belum mandi, belum berpakaian secara layak, dan kemudian dipaksa untuk dibawa ke Polda Metro. Ya, karena kedua klien kami tidak mau ribut, akhirnya ya sudah ikut saja ke Polda Metro tanpa menandatangani, Mas Roy ya yang firm, tanpa menandatangani surat penangkapan tersebut. Oke. Kita kan nggak bisa, ya kita kan nggak bisa kemudian menanyakan kepada pihak yang hanya melakukan perintah. Kalau dia mengatakan salah seorang penyidik mengatakan, ya kami cuma melakukan perintah bang katanya. Dan pertanyaannya adalah siapa yang membuat perintah tersebut? Apakah yang membuat perintah tersebut itu ada pesan-pesan dari pihak lain? Kan selama ini kan selalu ada provokasi agar Roy Suryo ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi ini kan bukan sebuah kejahatan yang dalam hukum pidana dikatakan mala in se, yaitu kejahatan yang dari sononya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya, penyiksaan dan lain sebagainya. Ya, penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang menurut kubunya diduga adanya pesanan pihak lain, mengingat masih debatable dan belum bisa dibuktikan terkait keabsahan ijazah Jokowi tersebut hingga membuat kubunya protes. Memang sangat berbeda dengan reaksi para seterunya, apalagi Eli dan Neti. Kuasa hukum Egy Sujana yang sampai bereaksi heboh dengan menyanyi Kicau Mania untuk meluapkan perasaan puasnya atas penahanan Roy Suryo.
Bukan tanpa alasan, Besti, rasa sakit hati lantaran dianggap tidak memiliki legal standing oleh kubu Roy Suryo. Eli dan Neti kini begitu sumringah karena diduga Seraya bisa membuktikan kalau kubu Roy Suryo lah yang gak paham sama pasal. Kicau mania, gini ya, kicau mania, puas. Dah, perjalanan panjangnya akhirnya hari ini. Assalamualaikum, terima kasih di Jumat ceria, Jumat berkah, Jumat indah, Jumat yang penuh makna, penuh arti bagi kita yang merasa dihina, direndahkan oleh terjal yang menganggap kita adalah termul, padahal dia terdajal ya. Nah, hari ini saya bukan harus secara kemanusiaan, nggak harus senang hati, nggak harus berbangga hati, tapi secara penegakan hukum, secara kemanusiaan, saya harus dengan senang hati mengungkapkan perasaan saya. Terima kasih Polda Metro Jaya, terima kasih dalam penegakan hukum, terima kasih ya Allah, terima kasih pada semua yang berkompeten dalam penegakan hukum, bahwa dianggap penegakan hukum kita adalah penegakan hukum yang berjalan dengan sesat, ternyata menjalankan dengan penuh etika dan moral bertata krama. Dari detik ke detik, dari tahap ke tahap berjalan dengan sangat luar biasa. Karena mereka terlalu mengangkangi dengan pendapat-pendapat hukumnya yang tidak relevan. Mereka berpidato menyampaikan statement-statement hukum seperti anak TK yang berdasarkan AI, yang berdasarkan Mbah Google, tidak punya narasi, tidak memahami makna-makna hukum itu. Anak TK saja paham ketika apa itu pasal demi pasal, seperti kita baca pasal 310, 311 yang lalu ya, yang lama, itu pencemaran nama baik dan fitnah. Terkait P21 tanggal 2 Juni 2026 yang kini juga ramai, Rafli, kuasa hukum Roy Suryo, menyebut dirinya sendiri tak ada info terkait hal tersebut. Waduh, masa iya wartawan tahu bapaknya kok enggak? Atau gimana ya maksudnya? Anyway, Seraya geram dengan adanya permintaan agar Roy Suryo ditahan. Rafli Hari pun Seraya menyindir yang ia sebut termul, di mana diduga diragukan legal standingnya dan telah memprovokasi agar Roy ditahan. Lalu bagaimana Suwandi bersama Aden dan para kuasa hukum pelapor yang pernah meminta melalui surat permohonan kepada penyidik agar dilakukan tahap 2 atau penahanan pada Roy Suryo? Memberikan surat. Nih tim gabungan yang ada di sini, ada tim merah putih ya, saya perkenalkan dulu, ada Pak Suwadi dari THMP, adalah kuasa dari para pelapor juga. Salah satu pelapor, Pak Boy juga adalah kuasa dari salah satu pelapor, dan semua adalah kuasa dari para pelapor dari di luar dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya, itu yang pertama. Termasuk dari Freddy Bersatu kan udah pasti ya. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah hari ini kita akan membawa surat permohonan tahap 2, di mana tahap 2 ini kami mohonkan untuk dilakukan begitu. P21 kan baru dimulai tanggal 2 Juni ya Pak ya. Artinya Kata siapa? Waktu tanggal itu sebetulnya Bapak sudah diinfokan atau bagaimana? Nggak ada. Kan itu adalah sebuah pernyataan yang tidak langsung dari di Reskrimum Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa ketika ditanya oleh salah satu teman di sini, jangan-jangan yang nanya soal P21, dia mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi melengkapi berkas. Itu saja pernyataannya. Nggak ada P21 dan lain sebagainya. Tetapi pihak sana, ya kadang-kadang kita mengatakan termul lah ya, pihak yang nggak punya legal standing, yang mengatakan relawan dan lain sebagainya, kan dalam hukumnya harus jelas, saya ada standingnya, penasihat hukum. Ada orang yang nggak jelas, wah ditangkap, ditahan, kami yakin akan P21 dan lain sebagainya. Tetapi keyakinan itu sebenarnya sebuah provokasi, harus ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Kalau hitungannya tanggal 2, yakin P21, udah lewat waktunya. Sekarang ini, kalau menurut aturan internal di kejaksaan yang saya pahami ya, karena ini kan semua hukum acara baru dan lain sebagainya, itu dalam jangka waktu 14 hari saja penyerahan itu dilakukan. Kalau misalnya kita ketahui tanggal 2 Juni dianggap sebagai sebuah pengumuman tidak resmi adanya P21, kan itu artinya tanggal 19 ini sudah lewat waktunya berapa hari sudah? 17 hari. Padahal time frame-nya hanya 14 hari saja.
Jadi penentuannya kapan, tapi yang jelas dalam jangka waktu 14 hari tidak boleh lebih dari itu. Karena itu saya katakan, baik secara formil maupun material, ini sudah banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran. Terus terkait masalah ada informasi penekanan dan lain sebagainya, surat kita itu, surat kami itu normatif sifatnya. Ya, normatif dalam arti ya kita mengajak dong atau memberikan informasi sebaiknya dilakukan penahanan dan lain sebagainya. Alasannya juga jelas kok di dalam persoalan ini. Ada 3 hal ya. Roy Suryo itu residivis. Terus yang kedua, ada pengulangan dari tindak pidana yang ada. Terus yang ketiga juga ya, ini seperti juga yang sudah kami sampaikan ya, ancaman hukumannya itu adalah di atas 5 tahun. Bahkan kalau saya lihat dari pasal-pasal yang ada, terutama di pasal 35, itu ancaman hukumannya di atas 12 tahun dengan denda 10 miliar. 12 miliar. Artinya dalam konteks ini kalau memang itu dilakukan penahanan, itu sudah sangat jelas secara objektif itu bisa dilakukan oleh Polda dan tidak melanggar undang-undang. Ya Besti, pentingnya teliti masuk lingkup publik karena bentuk informasi pasti bakal diuji. Nah, kalau kubu Roy Suryo hingga kini tetap meyakini akan ketidakaslian ijazah Jokowi dan menduga adanya pelanggaran atas penangkapannya. Kalau dari kalian sepanjang mengikuti kasus ini gimana Besti? Jangan lupa like, subscribe, komen, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Agni Besti.